Kembali lagi di channel kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari Kamis tanggal 22 Juni tahun 2023, jaksa menjelaskan bahwa dari alat bukti antara lain berupa keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak bisa disangkal. Ini semua memenuhi 3 unsur dalam pembunuhan berencana, yakni disengaja, direncanakan, dan menghilangkan nyawa orang lain. Jaksa mendakwa Iis Dahlia dengan pasal 340 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Paling lama 20 tahun. Persidangan terhadap Iis Dahlia dinilai diwarnai banyak kontroversi. Dalam lanjutan sidang hari Kamis tanggal 22 Juni, pekan lalu misalnya, saat terdakwa Iis Dahlia memberikan keterangannya, cara jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan dianggap tak sesuai hukum acara pidana serta kode etik. Sebelumnya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jakarta juga melaporkan hakim sidang Iis Dahlia ke Komisi Yudisial karena dianggap tak sesuai hukum acara pidana. Mereka juga menyebut jaksa terkesan subjektif. Jaksa mengajukan pertanyaan yang berulang-ulang bahkan sampai diperingatkan oleh hakim, dan ini tak sesuai dengan hukum acara, kata Simon Fernando, Direktur PBHI Jakarta. PBHI juga melaporkan jaksa serta pengacara Iis Dahlia masing-masing ke Komisi Kejaksaan dan Dewan Kehormatan Advokat. Karena tindakan mereka dinilai tak sesuai hukum acara pidana, persidangan Iis Dahlia disiarkan langsung oleh sejumlah televisi di Indonesia. Komisi Penyiaran Indonesia pada Juni tahun 2023 ini juga mengatakan beberapa stasiun televisi berpotensi mengabaikan prinsip praduga tak bersalah, melakukan penggiringan opini publik, serta penghakiman terkait penyiaran tentang persidangan kasus pembunuhan Salsa anal kandungnya. Iis Dahlia dituduh membunuh anaknya, Salsa, dengan mendorong dari lantai 6 ketinggian 600 meter ke bawah, sehingga jatuh ke bawah. Motif pembunuhan itu, menurut jaksa, adalah sakit hati. Sekitar pertengahan Mei, korban Salsa mempunyai hubungan gelap dengan ayah sambungnya dalam hubungan percintaan terdakwa dengan suaminya. Sehingga korban Salsa sampai diketahui hamil, Iis Dahlia menasehati untuk segera gugurkan kandungnya saja. Dia mengatakan, untuk apa selingkuh dengan orang yang merupakan ayah sambungnya. Iis Dahlia dituduh membunuh Salsa karena merasa sakit hati. Sudah dinasehati tapi belum juga ada jawaban. Iis Dahlia tersebut membuat terdakwa marah serta sakit hati. Setelah kemarahan terdakwa kepada korban Salsa, terdakwa akhirnya renggang dengan ayah sambungnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia, sehingga membuat terdakwa semakin tersinggung dan sakit hati. Untuk membalas sakit hatinya tersebut, terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Salsa. Lebih lanjut, jaksa menjelaskan, hasil visum menunjukkan bibir bagian dalam korban berwarna kebiruan karena benturan. Unggahan terbaru Rizky DA dan Iis Dahlia tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya, pose yang mereka perlihatkan mendapat kritikan dari warganet karena dianggap berlebihan. Lantas bagaimana potret gaya hubungan gelap Rizky DA dan Iis Dahlia yang dinilai kelewat mesra? Mari kita lihat foto-foto berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari artis cantik Iis Dahlia. Pada Rabu, pengguna media sosial dihebohkan dengan beredarnya video syur mirip Iis Dahlia. Dalam video berdurasi 47 detik itu, perempuan mirip Iis Dahlia terlihat tiduran sambil membuka sebagian bajunya. Namun, tidak terlihat sosok pria yang merekam video tersebut. Sosok Iis Dahlia sendiri cukup sering mencuri perhatian. Sebelum heboh video syur diduga mirip dengannya, Iis Dahlia, apartemen Satrio ketahuan tengah bersama seorang perempuan yang bukan istri sahnya, melainkan anak sambungnya Salsa. Adapun penangkapan Iis Dahlia yang membawa anggota Polda Metro Jaya, berinisial Satrio dan Salsa tersebut dilakukan pada Kamis malam, di bilangan Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Ubobo, Kota Kupang, Jakarta Selatan. Iis Dahlia mengatakan bahwa penangkapan dilakukan oleh tim Bid Propam Polda Metro Jaya. Iya benar, ada anggota Polda Metro Jaya yang diamankan sedang bersama perempuan yang bukan istrinya, ujarnya. Saat ini, anggota Polda Metro Jaya tersebut sedang dalam penanganan Bid Propam Polda Metro Jaya. Saat ini anggota Polda Metro Jaya bersangkutan sedang diperiksa, masalahnya sedang ditangani, ujar mantan Kapolres Manggarai Barat ini. Berdasarkan informasi yang diterima Pos Kupang, hubungan antara Satrio dan Salsa telah berlangsung lama. Bahkan berinisial Satrio dan anak sambungnya Salsa ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan persinahan. Laporan ini dilakukan sendiri oleh sang istri Iis Dahlia, 44 pada tanggal 12 Juni tahun 2023 yang lalu dengan STTL nomor STTLB 04I 2023 SPKT. Diketahui pada saat itu, Iis Dahlia tidak berada di dalam rumah, lantaran sedang menjadi juri di Akademi Indosiar. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa, Haji Asmanuddin, membenarkan adanya oknum ayah sambung dan anak tiri di wilayahnya ketangkap basah oleh warga karena diduga selingkuh. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi ditangkap oleh warga, kemudian pukul 9 waktu Indonesia Barat warga menghubungi Iis Dahlia untuk dijemput dan dibawa ke kantor Dinas Syariat, kata Asmanuddin, Rabu. Saat dimintai keterangan oleh petugas, Satrio dan Salsa mengakui keduanya telah menjalin hubungan sekitar 6 bulan. Kita amankan kalau tidak sudah diamuk masa. Setelah kita tanya mereka mengaku sudah menjalin hubungan tanpa ikatan sah selama sekitar 6 bulan. Orang-orang itu memang sudah pacaran, sudah 6 bulan, sebut Satrio. Mereka ini tidak layak menikah, si perempuan sudah menjadi anak sambungnya dan yang laki sudah punya istri, tambahnya dilansir Kumparan. Iis Dahlia menyebut, saat ini Satrio telah diamankan di Mapolres Langsa, sebab Dinas Syariat Islam kota setempat belum memiliki aparatur penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di ruang lingkup unit kerjanya. Saat ini sudah diamankan di Mapolres, kemarin diantar sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Langsung ditahan di sana, lantaran kita tidak punya PPNS. Apabila 1 kali 24 jam tidak kita antar maka batal hukumannya, kata Iis Dahlia. Akibat perbuatan yang telah dilakukan keduanya, Satrio dan Salsa terancam dikenakan Konun nomor 14 tahun 2003 pasal 5 dan pasal 22 dengan hukuman